Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sarman Wahyudi dengan NIM 0110121271 akan menjelaskan hadis tematik ya. Pertama-tama apa sih itu hadis? Jadi hadis itu em, hadis itu gabungan dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama. Hadis menjadi rujukan bagi umat muslim untuk menjelaskan hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Quran. Hadis menurut bahasa dan istilah dapat kamu pahami dengan dalam penjelasan seperti dalam bahasa Arab. Hadis berarti laporan, akun atau naratif. Kata hadis juga berarti al-kabar atau berita, yaitu sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Jadi menurut para ahli, hadis itu merupakan perkataan atau sabda atau perbuatan atau hal ihwal atau kejadian peristiwa masalah dan ketetapan lainnya yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hadis tematik itu berasal dari kata maudu'i. Secara bahasa maudu'un yang merupakan isim maf'ul dari kata wada'a yang berarti masalah atau pokok permasalahan. Langsung saja ke metode mengkaji hadis secara tematik. Ada 3 metode, yaitu metode tematik berdasarkan dari kata kunci. Metode ini ialah metode yang berpijak kepada kata kunci utama yang ada pada hadis tertentu. Dan yang kedua ada metode analisis metode tematik analisis. Metode ini ialah metode yang mengacu pada bagaimana mendapatkan gambaran komprehensif terkait tema tertentu dan berpijak pada hadis tertentu. Yang ketiga metode tematik konseptual. Jadi metode ini mengkaji terhadap tema-tema tertentu dan menggunakan perspektif hadis Nabi. Ada hadis tabligh. Jadi hadis tabligh ini merupakan makna yang berarti menyampaikan atau penyampaian atau yang menyampaikan. Sedangkan secara istilah, tabligh merupakan kegiatan menyampaikan ajaran Allah dan Rasul kepada orang lain ataupun umat muslim. Adapun hadisnya dari hadis riwayat Bukhari, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Yang kedua ada hadis tentang nasihat. Jadi hadis tentang nasihat ini berasal dari kata bahasa Arab, dari kata kerja nasyasha yang berarti khalasha, yaitu murni secara bersih dari segala kotoran. Juga bisa berarti khodha, yaitu menjahit. Imam Ibnu Rajab rahimahumullah menukil ucapan Imam Khattabi rahimahullah. Nasihat itu adalah suatu kata untuk menerangkan satu pengertian, yaitu keinginan kebaikan bagi yang dinasihati. Adapun dari hadis riwayat Muslim, dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah telah bersabda, agama itu adalah nasihat. Kami bertanya, untuk siapa? Beliau bersabda, untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, para pemimpin umat Islam, dan bagi seluruh kaum muslim. Ada pula hadis tentang etika berdakwah. Yang pertama, dakwah dilaksanakan secara hikmah, yaitu ucapan yang jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Kedua, dilakukan dengan mauizatul hasanah atau nasihat yang baik, yaitu cara persuasif tanpa kekerasan dan edukatif, atau memberikan pengajaran. Yang ketiga, dakwah dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dan yang keempat, dakwah dilakukan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara dinamis dan santun serta menghargai pendapat orang lain. Adapun hadisnya dari hadis riwayat Abu Daud, sesungguhnya
Sesungguhnya lemah lembut tidaklah ada pada suatu kecuali yang menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan memperkeruhnya. Hadis tentang ciri-ciri orang munafik. Naif atau disebut juga sebagai munafik merupakan salah satu penyakit yang sangatlah berbahaya. Jika tidak ditangani dengan segera akan membuatnya menjadi kebiasaan menyimpang yang amat buruk. Munafik juga menjadi sifat yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Lain di mulut, lain di hati merupakan istilah yang tepat untuk menggambarkan orang munafik. Tak hanya Allah Subhanahu wa taala, semua orang juga pasti membenci orang-orang munafik. Adapun hadis dari hadis riwayat Bukhari, yaitu tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berbicara ia berbohong, jika berjanji ia ingkar, dan jika ia berkhianat. Ada hadis tentang kemungkaran. Al-munkar atau kemungkaran secara bahasa diartikan dengan al-amru al-qabih, hal yang jelek. Kemungkaran ini merupakan tindakan atau perilaku yang dianggap buruk atau tidak baik menurut standar moral dan sosial yang berlaku pada suatu masyarakat. Kemungkaran bisa berupa berbagai jenis tindakan yang dianggap melanggar norma, etika, atau hukum seperti kecurangan, kekerasan, korupsi, pemalsuan, penipuan, diskriminasi, dan sebagainya. Adapun hadisnya, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mencegahnya dengan tangan. Jika dengan tangan tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika dengan lisan tidak mampu, maka dengan hatinya. Dan demikian itu adalah iman yang paling lemah. Baiklah, mungkin yang dapat saya sampaikan. Saya Ahmad Sakman Wahyudi, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.